Oke, Mas Bro, thank you sudah datang. Sama-sama. Mas Bro, thank you. Ya, jadi dunia sekarang sudah makin canggih. Orang tidak lagi mencari duit dari bekerja hanya bekerja, tapi banyak cara dengan dunia yang sekarang, content creator dan lain-lain ya. Jadi ini mungkin awalnya Mas Bro Junta mengajak kami ya untuk mendirikan sebuah podcast. Jadi kira-kira apa tujuan Mas Bro Junta untuk mendirikan podcast ini? Iya, terima kasih ya. Kalau serius-serius sekali kan agak pening kita nanti kan. Jadi kayak gini, kenapa aku menjadi inisiator lah mungkin menurutnya. Kalau pendiri mungkin aku bukan pendiri. Ada beberapa orang kita yang mendirikan podcast. Inisiatif aku untuk mendirikan podcast ini hanya karena seperti ini. Rutin aku nonton podcast, baik itu macam Batak Keren, baru macam podcastnya PWK, podcast Warung Kopi itu kan, baru Deddy Kobuzer yang punya podcast juga. Aku pikir melihat konten-konten orang itu, podcast-podcastnya orang itu, di domain ini juga sudah banyak orang-orang yang bisa kita jadikan narasumber, yang bisa kita jadikan untuk menambah wawasan orang. Bagaimana caranya? Menurut aku ya inilah dia, membuat podcast. Jadi kita orang-orang muda, saya harap juga bisa mengikuti kemajuan zaman tanpa harus meninggalkan adat budayanya. Kita kan hidup di tanah Melayu, di kota Dumai ini yang betul kita lahir di sini, besar di sini, ya pasti kita harus mencintai, dan kita juga sebagai pemuda berhak untuk memajukan kota kita melalui entertain. Kira-kira seperti itulah menurut aku kenapa aku menjadi ingin mengajak kawan-kawan bergabung mendirikan podcast. Oke, seperti itu ya Mas Bro Junta. Jadi kira-kira Mas Bro, kenapa nih? Kenapa harus kami bertiga yang harus gabung? Kenapa bukan orang lain? Apa kira-kira Mas Bro yang membuat kenapa harus ada Mas Bro ini, Mas Bro Tumpul. ya, Mas Bro Tumpul sama Mas Bro Manik yang harus ikut bergabung? Kenapa tidak orang lain? Sementara di Dumai ini kan banyak nih pemuda yang lebih kreatif. Apa alasannya kira-kira Mas Bro? Kenapa harus kami? Pertama, kalau yang pertama aku ajak itu Bang Tumpul. Aku ajak Bang Tumpul, salah satunya beliau ya, menurut aku ya orangnya berpikiran maju. Bukan yang lain tidak berpikiran maju ya. Walaupun sudah tua ya gitu ya. Kalau tua, tak tahu lah entah beliau mengakui atau enggak ya. Tergantung lah kalau dia. Ya soalnya kenapa kita bilang tua? Anaknya kan sudah SMA, bentar lagi. Udah SMA ya? Masih SMP. Ya dikit lagi lah ya kan. Tapi cara berpikir Bang Tumpul ini, Mas Bro Tumpul ini lumayan maju. Ya, bukan yang lain tidak maju, cuma dan aku punya chemistry yang cocok dengan Bang Tumpul. Kenapa chemistry-nya cocok? Karena sering bercerita-cerita, baik itu masalah tentang budaya kota Dumai, budaya Melayu, budaya Batak karena kita orang Batak. Baru tentang kerohanian juga kita sering sharing, bicara, dan orangnya konsisten lah. Ketika diajak membuat sesuatu, konsisten untuk menyelesaikan sampai dengan di darah penghabisan lah kalau begitu. Macam mana beda berarti ya? Nah, baru kemudian aku ajak Lai sendiri. Oh iya. Langsung barengan itu dengan Bang Mani ku ajak. Langsung barengan ku tanya berdua, walaupun melalui Japri kemarin ya, Japri. Itu ku ajak sama halnya satu memang mungkin dari umur di bawah kami lah Mas Bro Sinurat kan di bawah kami. Tapi dari paling muda lah ya istilahnya. Muda, yang paling muda lah di sini. Yang paling muda. Adik-adikan ya. Adik-adik. Kalau terima dibilang adik enggak apa-apa. Iya kan 17 masih, 17 sedikit. Beliau berapa tahun? Baru kenapa ku ajak? Kalau Les Sinurat ku ajak, Mas Bro Sinurat ku ajak karena tetap sama konsisten. Sambil minum ya. Konsisten dalam arti tidak muluk-muluk, tidak banyak retorika, langsung ini cocok, ini mengembangkan ke
imajinasi kita, mengembangkan cara kita berpikir tentang dunia. Aku lihat dari Mas Bro Sinurat itu ada, dan konsistennya juga masih ada. Untuk bertiganya itu aku ajak karena pandangan aku secara khusus, ini orang yang tidak memikirkan income langsung. Artinya tidak mulu-mulu hanya ada nggak untungnya duitnya, ada nggak ininya, uangnya gitu kan, tidak. Tapi sudah konsisten. Usaha dulu, masalah itu belakangan. Tidak berpikir menghabiskan waktu aja sama si Junta ini kalau mengikuti caranya gitu. Nah sebenarnya di sini hanya inisiator. Puji Tuhan lah kan kawan-kawan mau juga berpikir yang serupa. Akhirnya ini bisa kita jalankan di tanggal 22 April kemarin. 22 Maret kemarin dibentuklah ini sama kita berempat. Jadi bisa dibilang kita berempat lah ya pemiliknya podcast ini, kita berempat lah pendirinya podcast ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Bro. Jadi mungkin dari Mas Bro Tompul lah dulu. Kata Mas Bro Junta tadi, orang yang pertama dijumpai untuk bertukar pikiran, ya. Jadi kira-kira gimana awalnya pembicaraan dulu, Mas Tompul, kira-kira dengan Mas Junta ini? Ya kebetulan karena saya dengan bisa panggil Pak Gema aja lah ya. Siap. Nah, saya dengan Pak Gema ini ada seperti satu kemiripan di mana suka membahas atau mempelajari sesuatu yang baru melalui podcast. Kan memang podcast ini tidak begitu banyak digandrungi orang zaman dulu. Saya ingat awal pertama menonton podcast itu dari Deddy Kobuser. Yeah. Di sana bahasannya sudah cukup ya sesuai dengan kapasitas orangnya. Dan kebetulan dengan Pak Gema kita sudah bukan 1-2 kali lagi sharing banyak hal. Saya juga salut sama kegigihan beliau di mana begitu muda tapi jam terbangnya sudah sangat tinggi. Begitu dia mengajak saya merasa tergerak juga. Oke, kebetulan kami ada di tanah Melayu begitu. Apa salahnya? Tidak ada saya rasa salahnya menunjukkan Dumai ini sebagai tanah Melayu untuk kita publikasikan melalui podcast kita ini gitu. Supaya orang luar bisa lebih kenal Dumai itu, karena selama ini kalau saya pribadi pulang ke kampung karena kebetulan saya dari Sumatera Utara, kalau saya bilang Dumai orang belum begitu familiar. Dari mana? Kalau saya jawab Dumai mereka nggak tahu, taunya masih Pekanbaru. Sementara kita tahu jarak Dumai Pekanbaru itu bukan dekat. Berarti sama dengan Medan ya, kalau orang bilang di mana tinggal, taunya di Toba, tapi taunya Medan aja gitu ya. Berarti Pekanbaru taunya Dumai taunya Pekanbaru. Ya, jadi itulah makanya begitu Pak Gema ngajak, saya oke langsung, dan inilah saatnya kita berbuat untuk tanah tempat kita tinggal. Seperti kata-kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi inilah mungkin yang bisa kita persembahkan nanti untuk kota Dumai yang kita cintai ini, supaya semakin maju seperti tujuannya Pak Wali Kota, Dumai Kota Idaman. Idaman itu berarti semuanya mengenal. Nah, begitu Mas Bro Joni. Oke, terima kasih ya Mas Tompul. Teman-teman penonton, kawan-kawan di YouTube, Facebook, dan TikTok, Instagram, media sosial lainnya, mungkin demikianlah dulu perkenalan singkat dari podcast ini. Nah, kami berharap kawan-kawan yang menonton, Amang Inang, semua Bapak Ibu, kaum muda, milenial khususnya, kami mengharapkan dukungan dari teman-teman agar kami bisa berkembang. Nah, dukungannya melalui subscribe channel kami biar kami bisa berkembang, dan nantinya ini bisa menjadi wadah yang baik untuk perkembangan Kota Dumai dan informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih ya Mas Bro. Kita sampai ketemu di episode selanjutnya. Mas Bro Tompul, terima kasih. Oke, Oke, Mas Bro, terima kasih lah. Oke. Thank you.